بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأعواد المتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الهادر بمغفرة تمه خطايانا في بدع ومنتدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المحترم طلعت شمس النهار ولهت عن جنوز الأمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآن والصبر والأنصر من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والزمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به. وافتح لنا به أبواب علمك. أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الهزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita hingga kita berkumpul di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai investasi akhirat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak enggan, tidak malu untuk membuat satu perumpamaan seperti seekor nyamuk. Orang-orang beriman, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang-orang kafir itu akan mencemoohkan dan mengejek perumpamaan tersebut. Dan itulah logikanya orang-orang kafir, suka meremehkan dan suka mengejek ajaran-ajaran Islam. Kita juga sudah mendengar tentang logikanya orang-orang fasik, di mana mereka itu selalu mengingkari dan membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka memutuskan tali silaturahmi dan melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-28 dan 29 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan bahwa kaifa takfuruna billah. Kata kaifa itu artinya adalah bagaimana. Kaifa halukum, gimana kabarmu. Nah, kata kaifa ini dalam bahasa Arab disebut dengan adatu istifham. Jadi alat atau huruf yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi mengajukan pertanyaan bisa mencari informasi, tetapi yang dimaksud di sini istifhamnya adalah litaubih wal inkar. Kata Syekh Ali As-Sabuni. Maksudnya apa? Allah mengajukan pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Tetapi pertanyaan ini adalah menyindir dari orang-orang kafir. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi, wal ma'na kaifa tajhaduna al-khaliqa wa tunkiruna salih. Kata Allah, bagaimana kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya mengingkari Allah yang menciptakan kalian dan mengingkari Allah yang menciptakan kalian. Al-Khaliq was-Sani maknanya sama. Di ayat ini ada satu kata kunci yang Allah gunakan, yaitu kata kafir. Kata kafir itu diambil dari bahasa Arab kafara. Kafara itu artinya menutup. Jadi kalau disebut dengan petani disebut kafir. Kenapa? Karena dia menutup benih ke dalam tanah. Itu disebut dengan petani. Jadi kata kafir secara kebahasaan itu bukan sesuatu yang negatif, karena artinya menutup. Maka sesuatu yang menutupi disebut dengan kufur. Kufur. Maka kemudian diambillah ke dalam bahasa Inggris menjadi cover. Cover. Kemudian digunakan untuk buku, cover buku. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan gilaf, cover. Kalau cover buku fungsinya apa, Pak? Menutup buku. Anda kalau punya buku pasti ada covernya tuh. Itu artinya penutup buku. Pas dibuka baru terbuka tulisan-tulisan. Disebut dengan cover. Diambil dari bahasa Arab kufur, kemudian diadopsi oleh orang Inggris jadi cover, orang Indonesia mengambilnya jadi cover juga. Jadi kita nggak punya kosakata kecuali mengambil kosakata dari bahasa Inggris. Jadi tertutup. Itu makna kebahasaan. Tapi ketika dikaitkan dengan makna istilah, kata kufur itu dibagi dua. Ada kufur i'tiqad, memang keyakinannya kufur. Ada kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah.
Kalau orang kufur i'tiqad, udah pasti kufur nikmat. Kalau orang kufur nikmat, belum tentu kufur i'tiqad. Kalau orang kufur i'tiqad, dia itu mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam ayat ini yang telah menciptakan kalian. Bagaimana mungkin engkau ingkar kepada Allah, katanya, sementara Allah menciptakan kalian, mematikan kalian? Nanti akan kita jelaskan. Maka makna kafir i'tiqad itu adalah Anda mengingkari keberadaan Allah yang telah menciptakan Anda dari ketiadaan dan kemudian mematikan Anda. Itu satu. Kedua, mengingkari nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi di sini ayat ini bicara tentang persoalan kematian dan kehidupan. Kehidupan itu nikmat yang paling besar selain nikmat Islam. Kenapa? Kehidupan adalah anugerah terbesar. Anda berusaha semaksimal mungkin dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menjaga kehidupan Anda. Betul nggak, Pak? Misalnya orang kaya, takut sekali. Dia dicelakai orang. Lalu dia sewa apa? Bodyguard. Untuk menjaga dia. Berapa dia bayar tuh bodyguard? Mahal itu, menjaga dia. Anda terkena penyakit. Yang penyakit itu bisa mengantarkan Anda kepada kematian. Kira-kira Anda berani nggak mengeluarkan uang yang begitu besar supaya penyakit itu hilang? Berani, Pak? Berani. Kenapa? Karena kehidupan itu berharga. Makanya orang takut mati. Kalau saya ceritakan tentang mati itu adalah pulang kepada Allah. Dan pulang itu sesuatu yang enak. Tapi kalau saya tanya, mau nggak pulang sekarang? Nggak ada mau. Berarti Anda masih mencintai hidup ketimbang mencintai mati. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kehidupan ini anugerah besar. Karena itu orang akan melakukan apapun untuk membuat dia tetap hidup. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian mengingkari Allah padahal kalian itu amwata. Mayyit, jamaknya amwat. Apa itu? Mati. Kalian dulu itu mati. Ai wa qad kuntum fil adami nutfan fi aslabil abai wa arhamil ummahat. Yaitu dulu kalian berada di dalam ketiadaan. Dan dulu kalian itu hanya setetes mani yang ada di dalam tulang sulbi bapak-bapak kalian dan di dalam rahim ibu-ibu kalian. Sperma dan sel telur. Jadi bapak ini adalah hasil percampuran antara sperma dari bapak kalian dan sel telur ovum dari ibu kalian. Itu percampuran, lalu menjadi zigot, lalu kemudian menjadi bayi dan ditiupkan roh menjadi manusia. Sebelumnya kita nggak ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Kita dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Jadi kita mati 2 kali. Sekarang kita ini sudah baru mati sekali. Baru mati sekali, Pak. Dan hidup sekali. Maksudnya paham nggak, Pak? Kita ini sudah mati dulu. Sebelum kita menjadi manusia seperti ini, sebelumnya kita mati. Karena kita merupakan zat yang ada di dalam tulang sulbi bapak-bapak kita dan rahim ibu kita. Itu dianggap mati. Kata Al-Qur'an, wa kuntum amwata. Maksudnya apa? Wa qad kuntum fil adami nutfan fi aslabil aba, di dalam tulang sulbi bapak kalian, wa arhamil ummahat, dan di dalam rahim ibu-ibu kalian. Berarti kita sudah mengalami kematian pertama, menunggu kematian kedua. Fa ahyakum,
Setelah kita mati kematian yang pertama, kata Allah, fahyakum. Allah menghidupkan kalian. Maksudnya apa? Wa akhrajakum ilad dunya. Allah keluarkan kalian ke dunia. Kita jadi hidup. Berarti kita sekarang sedang mengalami kehidupan pertama. Nanti kehidupan kedua ada di akhirat. Kehidupan pertama, yang kehidupan pertama ini bersifat sementara. Bukan kehidupan abadi. Oleh karena itu kata Allah, jangan kalian lupa, ini sementara. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini kata Allah hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Jangan tertipu. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena singkat. Kira-kira berapa sih orang bisa bertahan hidup di dunia, Pak? Berapa? Berapa? Rata-rata 60-70. Kalaupun ada yang 80, 90, 100 jarang. Rata-rata. Kalaupun ada di bawah itu pun nggak terlalu banyak. Tapi hampir sebagian besar orang meninggal itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Maka itu nggak lama. Karena itu maka kita diingatkan bahwa dunia ini mazra'atul akhir. Tempat kalian menanam. Bukan kalian bersenda gurau, bukan kalian santai-santai. Menanam apa? Menanam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu investasi akhirat. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Dari maghrib tadi sampai sekarang, kita berada di dalam kebaikan. Ini investasi akhirat. Nanti pas pulang ditambah lagi kebaikan itu. Baca Quran, sholat sunnah, kemudian nanti pas subuh terus begitu. Sebagai bagian dari investasi akhirat kita. Karena kehidupan dunia bukan tempat Anda bersenang-senang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, apa? Allah jadikan kematian dan kehidupan itu sebagai apa? Nasihat salah satunya apalagi dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Harus ingat, Pak. Kadang-kala kalau sudah keluar dari masjid kita lupa. Tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Karena hidup kita nggak lama. Ini ada yang umurnya berapa, Pak? 50, banyak. Saya 50. 10 tahun lagi, Pak. 10 tahun lagi nggak terasa itu. Atau 20 tahun lagi kalau Allah tambah. Kalau Allah tambah lagi 80, alhamdulillah. Tapi biasanya orang-orang sekarang lebih cepat mati ketimbang orang-orang dulu. Kenapa? Makanan kita makanan kaleng yang diawetkan. Kalau orang dulu tuh makanannya yang masih orisinil, ikan asin. Apalagi, Pak? Sayur-sayurannya juga masih ya seperti sekarang. Jadi sekarang ini orang masa hidupnya lebih cepat dan lebih pendek. Saya punya orang tua 96 tahun, Pak. Masih alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Sementara anaknya udah banyak meninggal, Pak. Anaknya sudah 4 yang meninggal. Tapi bapak saya masih 96 masih bisa bertahan. Kenapa? Orang dulu makanannya beda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu banyak asam uratnya, kolesterolnya, darah tingginya, apalagi macam-macam lah penyakit yang ada. Oleh karena itu, fahyakum, Allah hidupkan kalian. Ingat, di dunia ini bukan tempat senang-senang, tempat Anda menanam kebaikan. Jangan sampai lupa itu. Terus disebutkan summa yumitukum, kemudian kalau sudah datang ajalnya, yumitukum, Allah akan matikan kalian. Jadi mati itu bukan karena penyakit, Pak. Karena ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak satu pun ada yang mampu menangguhkan atau menyegerakan. Sementara penyakit cuma asbab. Wah, ini meninggalnya karena penyakit jantung. Bukan penyakit jantung, itu sababnya aja. Tapi meninggalnya, masa rezeki Anda sudah selesai.
Jadi rezeki, dibilang, rezeki Anda sudah selesai. Berarti selesai. Maka disebut dengan ajal. Al-maut itu artinya terputus, itu mati. Misalnya ini ada saklar, Pak. Ada apa namanya itu? Stop kontak. Stop kontak, Bapak hidupkan. Hidup. Pak ditarik, itu namanya mati, terputus. Berarti sudah nggak berfungsi. Kalau sudah ditarik berarti terputus. Maka tidak lagi bisa beramal. Oleh karena itu kita harus ingat, hidup kita nggak panjang. Suatu saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istilah mati selain disebut dengan pulang juga disebut dengan wafat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan disempurnakan semua pahala kalian nanti di hari kiamat. Sekarang belum. Nanti ketika Anda meninggal, kebaikan-kebaikan Anda akan disempurnakan oleh Allah. Disebut dengan tuwaffawna, wafat. Maka orang yang meninggal itu artinya sudah sempurna. Sempurna apa? Kehidupannya Anda sudah selesai. Pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumitukum inda inqida'il ajal. Kata Syekh Ali As-Subuni, ketika ajal sudah terputus, Anda akan pulang dan Anda akan memasuki yang disebut dengan kehidupan berikutnya. Kehidupan apa, Pak? Di alam barzakh. Di alam barzakh tidak bisa beramal, tapi bisa menerima kiriman pahala. Makanya kalau orang meninggal, tradisi kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu ngadain tahlilan. Tahlilan itu isinya apa? Kita membaca Quran dan ayat-ayatnya juga ayat-ayat yang diajarkan para ulama dari Nabi. Misalnya apa? Al-Fatihah, Kulhu 3 kali, ada yang 10 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian ditambah lagi dengan akhir surat Al-Baqarah. Itu diajarkan oleh Nabi. Bukan ciptaan ulama itu. Cuma ulama menyusun. Lalu kemudian disuruh tahlil. Apa? Baca la ilaha illallah 30 kali, ada yang 20 terserah. Itu juga diajarkan oleh Nabi. Kemudian baca tasbih. Lalu kemudian baca apa lagi? Apa lagi, Pak? Tasbih, tahmid, salawat kepada Nabi. Apa yang kita bilang? Hadiyatan minna wasila wa rahmatan minka nazila. Sebagai hadiah. Hadiah kepada siapa? Pertama kepada Nabi, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, orang tua kita dan seterusnya. Wa khususon ila ruh, khususnya kepada ruh almarhum di mana kita berkumpul karena dia. Kita hadiahkan. Nah, orang beriman dapat itu minal mu'minin wal mu'minat. Ada kan, Pak ya? Itu dapat, tapi paketnya umum, rebutan dia. Yang khusus itu paket khusus, khususon ila ruh. Khusus dia dapat tuh, Pak. Itu paketnya langsung disampaikan ke dia langsung, nggak berebutan dia. Kalau dibilang minal mu'minin wal mu'minat, di alam barzakh berebutan tuh. Ada satu cerita, Pak. Cerita ini diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dia bercerita, ada seorang ulama tuh bermimpi. Dalam mimpi itu, dia lihat banyak orang bangkit dari kuburnya. Bangkit dari kuburnya. Tiba-tiba setelah bangkit dari kuburnya, mereka berebutan. Nggak tahu apa yang direbutin. Ulama ini nggak tahu. Tapi ada seorang bapak tenang aja. Di atas pusaranya nggak berebutan bersama yang lain. Ini cerita ulama Syekh Zainuddin Al-Malibari ini ceritanya. Kalau ulama, Pak, mimpi nggak seperti kita. Kalau kita mimpinya bunga tidur. Kalau ulama itu rubu'un nubuwah. Itu 1/4 dari kenabian. Beda ulama sama kita. Karena dia bersih hatinya. Setelah itu, sang ulama ini dalam mimpinya dia dekati tuh bapak-bapak yang tidak berebutan. Ditanya, Pak, yang mereka rebutin apa tuh? Apa kata bapak itu? Mereka lagi ngerebutin kiriman pahala yang dibacakan orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang beriman
laki-laki maupun perempuan. Bacaan-bacaan tasbih, tahmid, tahlil, qiraatul Quran dan salawat yang dikirimkan orang yang masih hidup kepada minal mu'minin wal mu'minat. Maka rebutin, loh kok bapak nggak ikut rebutan? Kata bapak itu, saya cukup. Anak saya setiap hari baca Quran. Habis baca Quran, dia hadiahkan pahalanya kepada saya. Namanya ihda'ut tsawab. Dia hadiahkan pahalanya kepada dia. Lalu bapak itu cerita tentang ciri anak-anaknya itu. Besok paginya sang ulama, dia cari itu orang itu, benar nggak nih mimpinya? Ternyata ada seorang yang disebutkan cirinya sama, lagi baca Quran. Dia seorang pedagang, baca Quran. Jadi nunggu dagangannya baca Quran. Kalau kita nunggu dagangan buka HP, WhatsApp, status, macam-macam, foto, kirim, setengah mati itu. Dia baca Quran. Habis baca Quran, dia hadiahkan. Jadi kalau ada pembeli datang, dia berhenti dulu, layani. Selesai melayani, dia baca Quran lagi. Nanti kalau udah selesai, dia hadiahkan kepada bapaknya setiap hari. Makanya beruntung kalau bapak-bapak ini punya anak orang soleh. Untung, karena dia bisa memberikan syafaat, bantuan. Ternyata ada orangnya. Beberapa tahun kemudian dia mimpi yang sama. Dalam mimpinya dia lihat bapak yang dulu enggak berebutan dengan yang lain. Besok paginya dia cari ke pasar, udah meninggal pak orang. Artinya apa? Udah enggak ada yang ngirimin dia bacaan Quran. Makanya kalau kita meninggal, pesan sama keluarga kita, tolong kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat 5 waktu. Itu minta dikirimin. Kalau saya, alhamdulillah saya kirimkan orang tua saya itu setiap habis sholat 5 waktu, Al-Fatihah ila ruh. Sebutin satu-satu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal itu pak. Kalau itu dia dapatkan, khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, lebih baik dari dunia beserta isi. Ini kalau cerita ini lama pak. Ini ceritanya orang takziah ini. Kita selesaikan di sini cerita ini. Wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Setelah kalian dimatikan, berarti kalian berada di alam barzah, kalian menunggu hari kebangkitan. Setelah berakhir waktu kebangkitan mulai, yaitu hari pembalasan, baru Allah mengatakan summa yuhyikum, kalian kemudian dihidupkan kembali. Maksudnya apa? Bil ba'tsi minal kubur, dari dibangkitkan dari kubur untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil, enggak dikurangi. Kalau di dunia mungkin hakimnya enggak adil, tapi nanti di akhirat itu tidak ada satupun ketidakadilan yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah keadilan. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah balas. Meskipun hanya sebutir darah, sebutir nuklir. Nuklir itu kecil. Atau barang siapa yang melakukan kejahatan, yujzabi, Allah akan balas. Oleh karena itu, maka supaya dibalas oleh Allah kebaikan, banyak melakukan kebaikan. Nah, dari ayat ini Pak, ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat 2 yang nanti menjadi Asmaul Husna. Apa? Al-Muhyi, Al-Mumit. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu sifat Allah. Nah, sifat Allah ini Nabi mengatakan perlu kita teladani. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antara itu adalah Al-Muhyi Al-Mumit. Maha menghidupkan dan maha mematikan. Maksudnya apa? Ketika kita diminta untuk meniru sifat Allah yang menghidupkan, maksudnya apa? Kita harus memelihara dan menjaga kelestarian alam kita. Jangan melakukan kerusakan karena itu mematikan. Yang kedua, senantiasa menebarkan kebaikan di muka bumi. Itu maksudnya. Sifat Allah yang kedua, Al-Muhmit, bukan berarti kita niru sifat Allah mematikan, kita matiin orang. Bukan. Tetapi
ketika kematian itu datang, maka kita perlu ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ditinggal mati oleh orang-orang yang dekat dengan kita dan orang-orang yang kita kasih dan sayang. Jangan dilepas dengan tangisan yang begitu memberatkan orang yang meninggal. Ini seringkali kan perempuan. Kalau misalnya keluarganya meninggal, yang paling keras menangis itu perempuan. Menangis itu wajar. Nabi aja sedih pada saat ketika meninggalnya putra namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nabi sedih, wajar. Tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat kemudian menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari sifat Allah yang perlu kita teladani adalah dengan ikhlas dan tawakal, meyakini bahwa kematian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus diterima dengan lapang dada. Jadi ayat ke-28 itu sebenarnya merupakan penolakan kepada orang-orang yang kafir dan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bukti yang pertama adalah Allah berikan nikmat kepada kalian. Nikmat apa? Nikmat kehidupan. Dan nikmat kehidupan adalah nikmat yang paling besar. Nah, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya. Apa itu? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ay khalaqa lakumul arda wa ma fiha litantafi'u bi kulli ma fiha wa ta'tabiru bi anna Allaha wal khaliqur razzaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah alladzi yang khalaqa telah menciptakan lakum buat kalian apa? Ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah buat kalian. Anda bisa bayangkan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kalian. Ini adalah anugerah kedua. Anugerah pertama adalah kehidupan. Anugerah kedua, supaya Anda bisa melanjutkan keberlangsungan hidup, maka Anda harus memanfaatkan semua yang Allah berikan. Makanya Allah menundukkan sakharallakum. Ketika Allah ciptakan ini buat kalian, Allah tundukkan. Kalau seandainya Allah tidak tundukkan, Pak, setengah mati kita. Misalnya, air. Kenapa kita bisa minum air? Ini air nih. Saya minum ya. Kenapa saya bisa minum air, Pak? Karena Allah sudah menundukkan air. Kalau seandainya Allah tidak tundukkan air, dia akan melawan sama saya, Pak. Dia akan melawan. Sama misalnya, kenapa kita bisa buat bangku, kursi dari kayu? Karena Allah telah menundukkan buat kita pohon-pohon untuk kita gunakan. Kalau seandainya Allah tidak tundukkan pohon-pohon tersebut, tidak mungkin kita bisa tebang. Kenapa? Dia pasti akan melawan. Dan semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besi, batu, gunung. Kita ambil batunya, jadikan semen misalnya. Kemudian kita ambil, jadikan buat rumah. Bayangkan kalau Allah tidak tundukkan batu, besi, baja, nikel dan lain sebagainya, nggak mungkin bisa dibuat pesawat, nggak mungkin bisa dibuat motor, nggak mungkin bisa dibuat mobil. Kenapa? Pasti besi itu akan melawan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Maka Allah tundukkan. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya tidak ditundukkan oleh Allah, hidup kita akan sulit. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan hasil bumi ini untuk keperluan hidup kita, dengan cara bukan merusaknya, tapi melestarikan. Jadi bukan merusak. Misalnya pohon, kita tebang, perlu ditanam kembali. Namanya apa itu, Pak? Namanya apa? Reboisasi. Itu ajaran Islam. Yang kedua, alam dijadikan oleh Allah, itu tempat kita untuk melakukan perenungan. Sehingga melahirkan teori-teori, melahirkan ilmu pengetahuan. Makanya Allah sangat memuji orang yang menggunakan akal pikirannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi
Waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Itu kan? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang pergantiannya itu ada tanda-tanda. Bagi siapa? Orang yang menggunakan akal pikirannya. Termasuk alam semesta ini. Sehingga memunculkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan membuat mudah buat kita. Misalnya HP, Pak. Dulu ada nggak HP tahun 60-an, Pak? Nggak ada. Karena orang melakukan pemikiran untuk memudahkan kehidupan. Komunikasi menjadi lebih lancar. Dulu orang setengah mati tuh menghubungi orang lain. Maka kemudian dia berpikir gimana caranya komunikasi biar lebih cepat. Ditemukanlah teknologi yang disebut dengan HP. Dulu handphone itu mahalnya minta ampun, Pak. Hanya orang-orang tertentu yang punya itu handphone. Handy talkie dulu ya. Apa namanya dulu? Kalau pager bukan HP. Handy talkie. Itu yang punya bukan orang sembarangan, Pak. Kita nggak mungkin punya. Dan ketika ditemukan HP, dia punya kartunya aja mahalnya sampai 1 juta lebih, Pak. Saya ingat itu mahal banget mau beli kartu aja. Nah sekarang anak korok aja punya HP, Pak. Anak korok umur 2 tahun main HP. Sekarang saking murahnya. Dan dengan HP kita jadi mudah. Kita hubungi orang, mengirimkan pesan menjadi lebih mudah. Boleh jadi nanti HP akan tergantikan, Pak. Sudah ada dalam tubuh kita ini. Bisa jadi. Kita tinggal ngomong halo, halo. Ditaruh chip di dalam tubuh kita, sehingga nggak perlu lagi alat yang lebih besar. Sekarang orang mau belanja, Pak. Nggak pakai uang, Pak, belanja. Pakai apa, Pak? Pakai kris. Tahu kris, Pak? Bukan kris buat nusuk orang, bukan. Yang tuh, yang kita nggak jelas tuh. Barcode. Bayangkan, Pak. Nggak perlu bawa uang banyak, tinggal transfer. Dan lain sebagainya. Kenapa? Itu akibat dari pemikiran umat manusia yang kemudian melakukan riset, lalu kemudian menemukan sains dan teknologi sehingga mempermudah kehidupan kita. Tetapi teknologi juga bisa membahayakan kita kalau dipakai secara tidak proporsional. Pisau itu netral, tapi kalau pisau digunakan untuk nusuk orang ya bahaya. Tapi kalau pisau digunakan untuk motong sayur dan sebagainya itu menjadi bermanfaat. HP juga sama, jadi netral. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang membid'ahkan HP. Maksudnya apa? HP ini nggak ada zaman Nabi, makanya haram hukumnya. Loh, justru dengan HP kita gampang komunikasi. Kita menginformasikan pengajian melalui apa? HP, kirim flyer, orang tahu oh ada pengajian di sini dan sebagainya. Kita sekarang bisa baca buku itu dengan menggunakan HP, kirim buku itu PDF. Nggak perlu lagi beli buku, kita tinggal buka dan lain sebagainya. Itu apa? Hasil pemikiran terhadap apa? Semua yang diciptakan oleh Allah diberikan kepada kita dan ditundukkan kepada kita. Kalau tidak ditundukkan kepada kita, nggak akan ada yang namanya pesawat terbang, mobil, motor maupun HP. Khalaqalakum ma fil ardi, khalaqalakumul arda wa ma fiha. Allah menciptakan buat kalian bumi beserta isinya, litantafi'u bikulli ma fiha, untuk mengambil manfaat dari semua yang ada di muka bumi itu. Untuk mengambil manfaat, bukan menciptakan kerusakan. Wa ta'tabiru, dan mengambil pelajaran bi annallaha huwal khaliqur razzaq, bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezeki. Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah bersemayam di langit. Nah, disinilah muncul perdebatan. Perdebatan apa? Apakah bersemayamnya Allah dalam makna hakiki atau bersemayam Allah dalam makna majazi? Muncul perdebatan di kalangan ahli kalam atau mutakalimi. Maka kemudian muncullah seperti Asy'ariyah. Asy'ariyah ini adalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir sebagian besar orang-orang Indonesia akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, teologinya adalah Asy'ari. Apa kata ulama Asy'ariyah dengan melihat kepada ulama salaf, mengatakan tidak boleh itu dipahami dalam artian hakiki. Kita beriman Allah bersemayam di atas aras, tapi bukan bersemayam dalam pengertian Allah mempunyai anggota badan.
bersemayam. Apa arti semayam? Duduk, Pak. Duduk, istawa. Kalau duduk, berarti pemahamannya adalah apa? Dapat diukur ukurannya. Betul Pak ya? Kalau Anda duduk, bisa diukur nggak ukurannya? Bisa. Yang kedua, itu bisa diukur di mana letaknya. Saya ini duduk di depan, bisa diukur nggak letaknya di mana? Di depan Anda. Nah, kalau artinya itu dalam pengertian hakiki, maka berarti Allah membutuhkan tempat untuk menetap. Ini bisa syirik. Ini bisa kafir. Makanya kata Imam Syafi'i yang dikutip oleh ulama, dia mengatakan, "Waman kaffarnahu min ahlil kiblah." Orang yang kami kafirkan dari orang Islam itu adalah kal qailina bi khuluqil Quran, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, wa bi annahu la ya'lamul ma'dumat qabla wujudiha. Allah tidak mengetahui sesuatu yang tidak ada sebelum adanya. Wa man la yu'minu bil qadar, orang yang tidak beriman dengan takdir. Wa kadza man ya'taqidu annallaha jalisun 'alal arsy. Termasuk orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah duduk di atas arasy. Dalam pengertian hakikatnya duduk. Makanya kemudian Asy'ari itu mentakwil. Mentakwil itu maksudnya apa? Memalingkan maknanya dari makna awal ke makna yang kedua. Maksudnya apa? Kata istawa bukan cuma duduk, tapi istawa bisa berarti menguasai dan mengontrol. Kira-kira mana yang lebih tepat, Pak? Allah duduk di atas singgasana seperti Allah butuh tempat. Dan tempatnya itu bisa diketahui letaknya dan bisa diukur ukurannya. Kira-kira logis nggak buat Allah? Nggak logis tuh. Itu bisa mengurangi kemuliaan Allah. Makanya orang-orang Asy'ariyah mentakwilkan seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya bukan tangan Allah, kekuasaan Allah. Karena kata yadun bisa berarti kekuasaan. Kata istawa bisa berarti kekuasaan. Dan ini kemudian menentang pendapat Mujassimah. Aliran Mujassimah itu termasuk aliran Wahabi. Termasuk aliran yang mengatakan Allah mempunyai jasad. Kelompok Salafi, termasuk Ibnu Taimiyah, dan ada dalam kitab-kitabnya. Misalnya Allah melihat, ya Allah melihat dengan matanya. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita yakin Allah melihat, tapi Allah melihat bukan dengan mata, tapi dengan zatnya, dengan sifatnya. Nah, ini pembicaraan kalam, Pak. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi harus ngaji tauhid. Ada buku-bukunya. Saya ngejelaskan sedikit saja bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari mengatakan segala sesuatu yang itu ayat-ayat mutasyabihat maka perlu ditakwil. Takwil tapi nggak keluar dari maknanya, tapi tetap berada di makna. Bisa dipahami, Pak ya? Tsumma wajjaha iradatahu ila sama. Kemudian Allah mengarahkan keinginannya ke langit. Istawa ila sama. Maksudnya Allah bersemayam di langit, maksudnya di arasy. Arasy itu artinya istana. Yang istana itu dipegang oleh beberapa malaikat. Sampai sekarang, sampai hari kiamat Allah pegang terus malaikat. Kuat nggak malaikat itu? Malaikat pernah ngeluh, Pak. Nggak kuat katanya. Apa kata Allah? Ucapkan subhanallah, subhanallah. Jadi malaikat itu lalu mengucapkan subhanallah, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka kuat. Makanya kalau Bapak dalam keadaan lelah, banyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Malaikat lelah, lalu bertanya sama Allah, Allah mengatakan tasbih, mengucapkan tasbih. Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan, itu dengan membaca tasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita doa, itu passwordnya itu Pak pakai. Apa password? Kata kuncinya supaya diterima oleh Allah. Nabi mengatakan, tidak satupun orang beriman berdoa minta kepada Allah lalu mengucapkan tasbih seperti tasbih Nabi Yunus, maka Allah akan mengabulkan semua
yang menjadi permohonannya. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu setelah Allah bersemayam di langit, fasawwahunna sab'a samawat, Allah menyempurnakan 7 langit. Jadi 7 langit itu maksudnya 7 lapisan langit. Dan istilah ini bukan hanya ada di dalam agama Islam, tapi di agama-agama lain yang disebut dengan agama atau yang disebut dengan kosmologi religius, itu ada juga pada agama-agama seperti Yahudi. Jadi orang Yahudi itu meyakini langit ada berapa lapis, Pak? 7 lapis. Termasuk agama Kristen meyakini ada 7 lapis langit. Termasuk juga agama Hindu. Agama Hindu mengakui 7 lapis langit. Jadi bukan milik orang Islam saja itu konsep itu, tapi juga dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai agama seperti Yahudi, Nasrani, dan agama Hindu. Fasawahunna sab'a samawat ay sayyarahunna wa qadahunna sab'a samawatin muhkamatil bana wa dzalika dalil qudrah al-bahira. Dan semua ini adalah dalilul qudratil bahira, tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ay wa huwa alimun bikulli ma khalaqa wa dara'a, afala ta'tabiruna bi anna al-qadira ala khalqi dzalik wa ya'dham minkum qadirun ala i'adatikum bala innahu ala kulli syai'in qadir. Kata Syekh Ali As-Sabuni, maksudnya adalah Allah mengetahui setiap yang Allah ciptakan dan Allah tanam. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan itu dan mampu mengembalikan itu. Maksudnya Allah mampu menghidupkan dan Allah mampu mengembalikan. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada pembahasan tentang penciptaan Adam. Yang ini penting untuk kita pahami. Di dalam ayat itu, ayat ke-30 kalau tidak salah, kita akan bahas bagaimana Allah menciptakan Adam, Allah mengajarkan ilmu kepada Adam, dan kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali yang tidak mau, yaitu iblis. Dan iblis itu siapa? Nanti akan dibahas dalam kajian kita. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.